jalan hidup dia sudah mentakdirkan dia untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, takdir dia sudah menyatakan bahwa dia akan dipuja oleh banyak orang, dia akan diikuti oleh banyak orang, dia akan dikawal oleh banyak orang, sehingga Hai sobat manipulatif, jumpa sekarang kita di episode terakhir mengenai tutorial tarot. Ya, dari awal tahun kemarin kita udah bahas mengenai 78 kartu tarot, dimulai dengan Mayor Arcana. Mayor Arcana 22 kartu kita bahas juga di beberapa episode. Kemudian di tahun ini kita juga udah mulai bahas Minor Arcana, dimulai dari Pentacle, kemudian kita bahas Sword, kemudian kita bahas Cups. Sekarang tiba saatnya kita akan bahas elemen terakhir dari Minor Arcana, yaitu Wands, yaitu ya, atau tongkat. Oke, seperti sobat manipulatif tahu semua bahwa 4 elemen itu sudah menggambarkan masing-masing tentang manusia. Yang pertama kita bicara tentang Pentacle, itu sudah melambangkan tentang kekayaan, tentang ekonomi, tentang usaha, tentang bisnis, tentang karir, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Kemudian kita lanjut, kemudian di episode sebelumnya kita juga sudah bahas mengenai Sword. Itu melambangkan kemampuan, kekuatan, senjata, apapun yang orang miliki untuk mencapai satu tujuan. Di episode terakhir kemarin kita sudah bahas juga mengenai Cups, yaitu yang berkaitan tentang asmara, tentang emosi, tentang kejiwaan seseorang. Dan sekarang tiba saatnya kita akan bahas mengenai Wands, atau yang disebut dengan tongkat, gitu ya. Nah, kalau tadi melambangkan masing-masing, Wands ini pun sama. Dia melambangkan sesuatu. Apa itu? Ini lebih kepada hoki, lebih kepada jalan hidup, lebih kepada garis takdir yang mungkin sulit untuk dirubah, tapi bisa diasah, bisa dibentuk, dan bisa diarahkan untuk mencapai satu tujuan, gitu ya. Nah, Wands ini sama dengan kartu yang lainnya, 3 elemen yang lain. Dia punya 14 kartu, dimulai dari Ace, kemudian Two of Wands, Three of Wands, dan selanjutnya sampai ke Ten of Wands. Dan setelah itu dilanjut dengan 4 kartu berikutnya, yaitu Page, Knight, Queen, dan King. Ya, sobat manipulatif, kita akan bahas satu persatu arti per kartunya, sehingga nanti pada saat kita selesai membahas ini, artinya tuntas sudah pembahasan kita mengenai tutorial baca tarot, gitu ya. Oke, kita akan mulai. Kartu pertama dari Wands itu adalah Ace of Wands. Ya, kalau sobat manipulatif lihat di sini, ini sama dengan kartu sebelumnya, dengan Pentacle, dengan Cups, kemudian dengan Sword. Ini melambangkan sebuah tangan yang menggap erat tongkatnya. Kemudian ada sinar di sekitar tangannya, juga ada guguran dari daunnya dari tongkat itu sendiri. Artinya apa? Sama seperti yang lainnya, Ace ini adalah sudah paling besar, sudah paling bagus, sudah paling maksimal. Artinya keluarnya kartu Ace, orang bertanya apapun, ini artinya sudah pencapaian yang paling besar yang bisa dia dapatkan. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kartu berikutnya. Kartu yang kedua di Wands itu adalah Two of Wands ya. Kalau sobat manipulatif lihat di sini, ini simpel sekali. Gambarnya ada 2 tongkat, satu di depan seseorang dan satu di belakangnya. Dan orang ini menggenggam bola dunia. Artinya apa? Artinya sebenarnya dengan satu hoki dia saja, satu kemampuan dia saja, satu nasib baiknya dia saja, dia sudah bisa menggenggam dunia. Apalagi kalau dia manfaatkan kedua-duanya. Artinya apapun yang orang ini mau, apapun yang orang ini inginkan, garis hoki dia, garis nasib dia sudah menunjukkan ke sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali, kayak gitu ya. Artinya orang ini punya hoki yang luar biasa bagus, sehingga apapun yang akan dia jalankan itu pasti akan menjadikan satu hasil yang sangat luar biasa sekali. Oke, kita akan lanjut ke kartu yang ketiga dari Wands. Ini adalah Three of Wands. Di sini sama, sobat manipulatif bisa lihat ada 3 wands, ada 3 tongkat, tapi orang ini hanya fokus pada satu saja. Dari 3 jalan hidup yang dia diberikan, dari 3 jalan hidup yang bisa dia pilih, dia cenderung hanya memilih satu jalan hidup saja. Tapi dengan satu jalan hidup itu sudah terlihat bahwa dia sangat mampu, dia sangat yakin bahwa apa yang dia pilih itu akan membuat dia ke satu jalan yang luar biasa bagus dan luar biasa hebat. Oke, kita akan lanjut ke kartu keempat. Di sini ada Four of Wands atau 4 tongkat. Ya, sobat manipulatif bisa lihat di sini gambarnya ada 4 tongkat, kemudian dilingkari dengan bunga atau sebuah kalung tanaman yang sangat indah sekali. Di latar belakang ada 2 orang yang sedang juga menggenggam bunga yang sangat gembira, dan ada istana di belakangnya. Artinya apa? Kalau orang sudah mendapatkan kartu ini, hoki dia, jalan hidup dia, nasib dia sudah menggariskan untuk dia menjadi seorang yang sangat makmur sekali, yang sangat bahagia sekali, dan ini akan membawa hidup dia memberikan kebahagiaan untuk orang lain juga, gitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya. Di sini ada kartu Five of Wands. Kalau teman-teman lihat di sini sudah jelas sekali, kartunya melambangkan
buah atau satu pertengkaran, satu pergulatan, ya, satu cekcok yang di sini melibatkan banyak orang. Artinya apa? Artinya dimanapun orang ini berada, hoki dia, nasib dia, takdir dia itu membuat selalu jadi troublemaker atau selalu jadi masalah. Jadi kapanpun dia berada di satu tempat, dimanapun dia berada, cenderung akan terjadi pertengkaran, cenderung akan terjadi keributan, cenderung akan terjadi sesuatu yang membuat orang murka, membuat orang marah kayak gitu. Nah, orang ini yang cenderung biasanya dihindari oleh banyak orang, tapi jalan hidup dia selalu seperti itu, kayak gitu. Selalu menjadi troublemaker, selalu menjadi masalah dimanapun dia berada, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya, kartu ke-6 yaitu Six of Wands. Di sini sobat manipulatif bisa lihat menggambarkan seseorang sedang naik kuda, kemudian dikawal oleh banyak pengawal. Artinya jalan hidup dia sudah mentakdirkan dia untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, takdir dia sudah menyatakan bahwa dia akan dipuja oleh banyak orang, dia akan diikuti oleh banyak orang, dia akan dikawal oleh banyak orang, sehingga jalan hidup dia sudah sangat baik sekali. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya. Di sini ada Seven of Wands. Ya, kalau sobat manipulatif lihat di sini ada orang punya satu tongkat, jalan hidup dia sudah di tangan dia, kemudian dia harus melewati 6 tongkat lainnya. Artinya apa? Orang ini dilahirkan untuk selalu berusaha, untuk selalu melakukan sesuatu sebelum mendapatkan apa yang dia mau. Jadi artinya apa? Artinya orang ini harus berusaha keras sebelum dia mencapai tujuan. Tapi semua tujuan yang dia inginkan, semua tujuan yang dia harapkan itu pasti akan tercapai. Syaratnya cuma satu, dia hanya perlu berusaha keras dan melewati rintangan yang ada di depannya. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya. Di sini ada kartu Eight of Wands. Beda dengan kartu yang Seven of Wands tadi. Kalau yang kartu ketujuh orangnya masih punya senjata, kemudian dia berusaha melewati rintangan yang ada. Kalau kartu 8 of Wands ini atau 8 tongkat ini melambangkan orang yang halangannya sangat besar sekali, yang artinya sudah sangat sulit untuk ditembus. Di jalan hidup dia itu menghantarkan dia atau mengharuskan dia untuk melewati rintangan yang mungkin dia tidak bisa atasi, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya. Kartu berikutnya adalah Nine of Wands atau 9 tongkat. Artinya apa? Ini kalau sobat manipulatif bisa lihat di sini, seseorang yang lagi megang tongkat, kemudian mata dia terlihat sangat tidak tenang. Ya, mata dia melihat ke kiri, melihat ke kanan dengan sangat sinisnya. Ini melambangkan orang yang jalan hidupnya dia itu selalu, kalau bahasa anak gaul sekarang disebutnya julid, ya. Nah, dia selalu nggak pernah bisa tenang. Walaupun sebenarnya kehidupan dia sangat baik sekali, kehidupan dia sudah tercukupi semuanya. Tapi orang ini selalu tidak pernah tenang, selalu merasa iri terhadap orang lain, dia selalu waspada terhadap orang lain, dan selalu curiga. Apapun yang orang lain lakukan terhadap dia akan membuat dia selalu curiga dan selalu tidak tenang, gitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu ke-10. Ini adalah Ten of Wands. Oke, sobat manipulatif bisa lihat di sini. Ini melambangkan orang yang dia bawa 10 tongkat, kemudian dia keberatan sehingga tidak mampu untuk memanggulnya. Artinya apa? Jalan hidup dia itu diberikan banyak sekali pilihan, banyak sekali kesempatan, tapi kecenderungannya dia selalu menyusahkan diri sendiri karena dia tidak pernah mau memilih. Dia tidak pernah mau mengambil satu kemudian meninggalkan yang lainnya, tapi dia selalu berusaha untuk mengambil semuanya, sehingga yang akhirnya adalah memberatkan kehidupan dia sendiri, membuat diri dia sendiri susah, dan akhirnya membuat dia sangat kelabakan sekali, gitu ya. Yaitu kartu ke-10, S sampai 10 udah kita bahas. Berikutnya sama, ada Page, ada Knight, kemudian ada Queen, dan ada King. Nah, 4 kartu berikutnya adalah satu kartu yang sudah jelas lebih bagus, jelas lebih bermanfaat, jalan hidupnya sudah diatur dengan sangat baik sekali, gitu ya. Oke, itu kurang lebih arti kartu terakhir dari elemen terakhir di Minor Arcana, yaitu Wands atau tongkat. Kalau nanti masih kurang jelas atau kurang paham, boleh komen di bawah. Atau mau bertanya tentang kartu-kartu yang lain yang sudah pernah kita bahas di episode lainnya, juga boleh komen aja di sini, karena ini adalah episode terakhir dari tutorial tarot, ya. Jadi dari 78 kartu tarot sudah kita bahas. Major Arcana 22 sudah kita bahas. Minor Arcana 56 kartu juga sudah kita bahas, dan ini adalah 14 kartu terakhir, gitu ya. Nah, sobat manipulatif mungkin lihat dari awal episode sampai sekarang kita bahas menggunakan kartu Rider White. Mungkin sobat manipulatif akan bertanya, bagaimana kalau misalnya saya menggunakan kartu yang lain? So far gak ada masalah, karena kartu tarot itu semuanya sama. Mereka punya 78 kartu, 22 Major Arcana ditandakan dengan satu tulisan, kemudian satu Romawi. Atau Minor Arcana ditandakan dengan tulisan saja atau Romawi saja, kayak gitu ya. Mungkin dari beberapa kartu tarot akan banyak animasi yang sedikit berbeda, tapi pada intinya secara harfiah semua artinya sudah kita bahas, dan itu hampir sama semuanya dan bisa digunakan dengan kartu-kartu yang lainnya. Ada yang kurang jelas atau ada kurang paham, boleh silakan komen aja di bawah. Oke? Saya Arni Tarbal. Bye bye.